Hey church, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. Selamat datang di ibadah online Creative City Worship. It's so good dan hari ini saya dapat kembali berhadapan dengan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan di hari yang begitu indah ini, di hari Paskah. Saudara, hari Paskah adalah hari di mana kita merayakan dan kita mengingat kebangkitan Yesus. Hari di mana kita merayakan kemenangannya atas maut. Hari di mana kita merayakan dan kita mengakui bahwa Ia mati untuk menanggung dan menebus segala dosa, segala pelanggaran, dan segala kesalahan kita. Dan untuk membenarkan kita semua di hadapan Allah Bapa. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan yang mendengarkan saat ini. Biarkan kami dapat mendedikasikan waktu beberapa menit ke depan ini Tuhan. Untuk hanya fokus mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hati, berkati lidah hamba-Mu, agar segala sesuatu yang disampaikan itu sejalan dengan keinginan hati-Mu saja Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus tuntun setiap daripada kami, agar kami dapat belajar, agar kami dapat mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus. Amin. So, apa arti kebangkitan Yesus bagi saudara? Bagi saya pribadi, hari ini mengingatkan saya dan memberikan saya sebuah kekuatan yang baru untuk saya berani mengatakan bahwa di dalam Dia, saya tidak stuck di dalam sebuah masalah, saya tidak stuck di dalam sebuah situasi, bahwa saya tidak stuck di dalam sebuah kondisi, bahwa saya tidak powerless dalam menghadapi tantangan-tantangan maupun rintangan-rintangan yang terjadi dalam kehidupan saya. Melainkan sebaliknya, bahwa di hari kebangkitannya, saya menyadari bahwa saya berani untuk mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya, itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghakimi saya. Dan oleh karena itu, segala bentuk kesalahan saya, segala bentuk pelanggaran saya, itu tidak lagi menjadi identitas saya. Bahwa melalui kebangkitannya, saya senantiasa memiliki harapan-harapan yang baru maupun mimpi-mimpi yang baru juga. Arti kebangkitannya bagi saya itu berbicara bahwa the cross of Christ means you are given a power to change. Jadi hari ini jika di antara saudara ada yang berpikir bahwa tidak ada hal yang dapat merubah saudara, saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik, bahwa the cross of Christ can change you. Bahwa ketika kita dapat merubah atau menyesuaikan lensa kita untuk dapat melihat apa yang Ia lakukan di atas kayu salib, itu lebih daripada hanya sekedar untuk Ia mati. Because there is a power beyond His death up on the cross. Jadi kemana kita perlu menyesuaikan lensa kita? Izinkan diri saudara untuk belajar melihat bahwa kematian Yesus adalah untuk kita memperoleh kehidupan. Berapa banyak dari kita, termasuk diri saya sendiri, itu merasakan beratnya dan besarnya tuntutan hidup. Dunia mencoba menciptakan sebuah standar tentang kehidupan. Ia mencoba untuk set a own standard of how to live a life.
Dan berapa banyak dari kita yang kalau berani jujur, itu mengatakan bahwa saya kewalahan, bahwa saya struggle to meet the standard that the world create for a life. Namun jika kita bisa melihat kuasa dari kayu salib itu sendiri, maka kita akan belajar untuk menyadari bahwa janjinya untuk kita adalah untuk a real and eternal life. More and better life that we all ever imagine of. Bahwa arti kebangkitannya dari kematiannya itu bukan untuk menyamai atau memenuhi standar dunia. Mari kita buka Yeremia 31 ayat 33 sampai dengan 34. Dikatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dikatakan, "I'll wipe the slate clean for each of them. I'll forget they ever sinned." God's decree. You see, decree atau titahnya adalah untuk Tuhan mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, setiap daripada kita yang memilih, yang memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, itu menerima sebuah keistimewaan. Keistimewaan yang artinya kita memiliki sebuah kehidupan yang baru. Bahwa segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaran kita itu telah diampuni. Jadi saya berharap bahwa kita semua menyadari betapa besar kuasa dari pengampunannya. Bahkan kalau saya boleh katakan, dasar dari kehidupan kita yang baru adalah pengampunannya. Matius 26 ayat 28 dikatakan, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah yang ia curahkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya, ia tumpahkan untuk pengampunan dosa. So church, let me tell you, let me give you this truth, bahwa no matter how bad your past, no matter how bad your mistakes, no matter how horrible your faults, no matter how inexcusable your mistakes, you have a clean slate to start something new. Hari ini, cerita kehidupan apa yang ingin saudara bagikan atau tuliskan dalam lembaran kehidupan saudara yang baru? Jika saudara berpikir sudah terlambat, bahwa nggak mungkin saya bisa memulai sesuatu yang baru. Jika saudara berpikir, sudah tidak mungkin saya bisa keluar dari masalah ini, bahwa tidak mungkin saya bisa menyelesaikan masalah ini, maka hari ini guys, saya ingin kembali mengingatkan saudara dan saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudara memiliki kuasa untuk merubah diri saudara. Jika saudara dapat melihat bahwa perubahan saudara bukanlah sesuatu yang mustahil, maka saudara dapat merubah cara pandang saudara tentang semua itu. Ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, He has designed a sacrifice that is to redeem us from lawlessness and for zeal. Hal ini menjadi penting karena apa yang ia lakukan di kayu salib itu menunjukkan bagaimana karya Yesus di atas kayu salib itu dapat menciptakan sesuatu yang indah. Kalau nggak, saudara boleh bayangkan, saudara boleh pikirkan bagaimana kematian Yesus yang begitu chaotic itu dapat menciptakan sebuah ketertiban yang baru. How a death that is so gruesome itu juga menciptakan sesuatu yang indah.
How can Jesus' death up on the cross liberated so many people from their transgressions? How can Jesus' death up on the cross become such a symbol of his love for mankind? Saudara, kalau tidak ia desain sedemikian, saya rasa kematiannya di atas kayu salib is just gonna be another person or an individual that is death up on the cross. Kematian Yesus itu berbeda. Kematiannya ia desain sedemikian untuk membuktikan kasihnya kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya yang memilih untuk percaya sama dia, ia tidak menjadi binasa, melainkan ia memperoleh kehidupan, ia memperoleh hidup yang kekal. If you can understand, if you can grasp that truth, wow, guys, there is a limitless power of what you can do through his death up on the cross and through his resurrection. Kematian Yesus di atas kayu salib memberikan kita sebuah petunjuk dan cara untuk bagaimana kita perlu menghidupi kehidupan kita, yaitu dengan pertobatan dan kasih. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk kita dapat menghidupi sebuah kehidupan yang benar di hadapannya. Jesus bore our sin, not only that we might not be condemned by it, but that we may be full of its opposite. It's a righteous living. 1 Petrus ayat 1, ayat 18 sampai dengan 19. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sadarkah bahwa kehidupan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia? Kalau saudara memahami artinya ditebus aja itu udah begitu, apa ya? At this moment, as I speak this word to you, I cannot find a proper description. Apa sih artinya untuk ditebus oleh seseorang? Ini bicara jauh daripada cuma sekedar bahwa saya berhutang kepada seseorang dan kemudian hutang saya dilunasi. There is far more than just that, guys. You see, the Message Bible bahkan memberikan gambaran kehidupan bahwa kita itu seperti berjalan atau kita itu seperti hidup di dalam sebuah jalan yang buntu, a dead end. Dan sebuah kehidupan sebelum kita ditebus, itu seperti kita menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan kebodohan, an empty-headed life. That what it mean sebelum kita ditebus, guys. Bahkan setelah kita mengetahui hal ini pun, unfortunately, kita pun sering tidak menyadari bahwa kita telah dibebaskan dari kekangan-kekangan dari kehidupan kita. Bahwa ketika kita berjalan, kita tahu kita memiliki tujuan yang bukan jalan buntu. Bahwa kita tahu segala sesuatu yang kita pikirkan itu bukan an empty-headed life. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sudah ditebus dan dibebaskan dari semua itu. Therefore, we live our life as if kita masih terkekang atau terikat. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagi saudara. Saudara, kalau saudara pernah lihat atau saudara mengenal cerita anak kecil tentang gajah yang tumbuh besar dalam sebuah sirkus, saudara akan melihat bahwa rantai itu seolah lebih kuat, bahwa rantai yang mengikat, yang membatasi pergerakan gajah itu tidak dapat putus, tidak dapat itu mengatur kemana ia dapat berjalan. Gajah itu tidak dapat roaming around as free. Dia hanya bisa berjalan sejauh panjang dari rantai itu. Kehidupan kita pun sama seperti demikian. Kalau saudara pikirkan lebih jauh, apa enggak kalau si gajah dengan kekuatan ia punya, dia bisa easily snap those chains. Tapi mindset gajah tersebut itu terbatas. Mindset gajah tersebut melimitasikan dia punya kuasa yang sebenarnya lebih besar daripada yang ia pikir ia punya.
Karena kalau ia sadar tentang kekuatan yang dia punya, saya rasa ia dapat dengan begitu mudah, he just snap the chain. Now, unfortunately, kehidupan kita pun nggak beda jauh dengan gajah itu seringkali. Kita selalu berpikir bahwa kita terikat dengan sesuatu, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita pikir kita punya, yang kemudian membatasi ruang gerak kita. Kita berpikir bahwa I cannot go through this route, I cannot go through this road. Why? Karena ada rantai yang mengikat kita. Hari ini saya ingin kita semua menyadari, kita tahu bahwa kita sudah telah dibebaskan dari rantai tersebut. Bahkan kalau saudara mau lihat, saudara bisa buktikan kuasa yang saudara terima, kuasa yang saudara punya, itu bisa memutuskan rantai yang saudara pikir mengekang kehidupan saudara. Let's be that elephant yang bisa dengan mudah snap the chain. Let's not be controlled anymore dengan hal-hal yang begitu mengikat kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin kita semua untuk merayakan sebuah kebenaran bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Bahwa segala ikatan yang kita pikir masih menguasai kita, masih mengontrol kita, itu telah dipatahkan dan diputuskan oleh darahnya. Hari ini jika saudara ingin lepas, tetapi saudara merasa tidak bisa, I want to challenge you. Click those prayer button requests. We, as the church, is here for you. To help you, to guide you, to walk you through. So, allow the church to do this together with you. Firman-Nya mengatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Hari ini, bisakah saudara melihat apa yang telah ia letakkan di dalam diri saudara? Apa yang ia telah letakkan dalam batin dan tulis dalam hati saudara? Search them. Cari apa yang Tuhan telah letakkan, apa yang Tuhan telah tulis. Saya percaya hal tersebut akan memampukan saudara untuk merubah dunia saudara. Hari ini, saya ingin kita semua untuk mengakui dan ketahui bahwa kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian itu untuk memberikan kita sebuah kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru juga memerlukan sebuah cara hidup yang baru juga. Dan oleh sebab itu, izinkan Yesus untuk menjadi figure yang akan menuntun jalan kita semua. Gunakan Tauratnya, perintahnya, ajarannya, maupun hukumnya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita semua. Hari ini ketika saudara melihat diri saudara sendiri, apa yang saudara lihat? Apakah saudara melihat seseorang yang sudah dibebaskan? Apakah saudara melihat orang yang sudah dimerdekakan? Atau apakah saudara melihat orang yang sudah ditebus? Atau ketika saudara melihat diri saudara melihat diri saudara sebagai orang yang terkekang, orang yang terikat. Jika saudara berpikir bahwa it is the later that you see, change your world by changing and adjusting your lens. I want to invite you to embrace the fact that you are a free man. Jika saudara ada yang masih melihat, I am that person, I want to pray for you. Jika hari ini saudara memerlukan sebuah keyakinan bahwa ia telah mati dan bangkit untuk saudara, I also want to pray for you guys. Biarkan hari ini menjadi pengingat as we celebrate
the resurrection of our Lord Savior, Jesus Christ. I just want to pray for you. I want to pray for each and every one of us. Apapun yang saudara sedang gumuli, apapun yang saudara sekarang pikir, there is no way. Ada seseorang yang begitu mengasihi saya, yang rela mengorbankan hidupnya hanya untuk seseorang seperti saya. Saya ingin kembali katakan bahwa ada. His name is Jesus. And today, kalau saudara belum mengenal atau saudara ingin mengenal that figure, allow me to guide you to walk across that line of faith. I would like to also to pray for you. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu datang dengan nama Yesus Kristus. Kalau hari ini Tuhan, kami mau merayakan hari di mana anak-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan sebagai pendamai, sebagai penembus dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita. Hari ini Tuhan, biarkan kami senantiasa untuk diingatkan bahwa apa yang Ia telah lakukan di atas kayu salib, itu adalah untuk kita semua. Itu untuk kami semua di tempat ini. Hamba-Mu percaya, even as this message is recorded, kuasa itu tidak akan it will not change, it will not lessen the power of the message. It will not lessen the power of this prayer. Hamba-Mu ingin berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Jika ia memerlukan sebuah keyakinan bahwa mereka telah dibebaskan, bahwa mereka telah ditebus, bahwa mereka telah dilepaskan, dia telah dimerdekakan. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk Engkau sendiri saja Tuhan, yang dapat berbicara kepada mereka. Bahwa Engkau sendiri Tuhan yang dapat memperlihatkan apa artinya untuk menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Untuk orang yang sudah ditebus dari segala kesalahan. Bahwa identitas mereka, bahwa masa lalu mereka, kesalahan mereka, dosa mereka sudah tidak memiliki kuasa untuk menghakimi mereka. Therefore, they can only start something new. And I like you to reveal yourself to them. Tuhan, jikalau Engkau izinkan untuk mereka dan datang ke hadirat-Mu, just because they want to hear the message, to celebrate this Easter service, God. Anggap itu sebuah kemajuan, anggap itu sebuah a leap of faith. They do their end. Can you please do your end, Tuhan, untuk Engkau jemput mereka, Engkau sambut mereka. Dengan tangan yang begitu terbuka, wrap your hands around these children, God, so that they may feel the warmth, they may feel the love, they may feel the grace that is abundance for them, God. Bahwa kehidupan mereka tidak didesain untuk sebuah kehidupan yang menuju sebuah jalan yang buntu. Bahwa kehidupan mereka tidak didesain untuk mereka menghidupi sebuah kehidupan yang penuh dengan kebodohan. Bahwa kehidupan mereka tidak didesain untuk mereka menjalani kehidupan menurut dunia punya ukuran Tuhan. But according to your will only, God. And I know in you, itu jauh lebih besar dari apa yang kita semua dapat lihat, Tuhan. Can you just please reveal it to them, God? Kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu melihat masih ada orang-orang yang belum percaya. Ada ya orang yang begitu mengasihi diri mereka, terlepas dengan kesalahan, terlepas dengan ketidaksempurnaan mereka. Kok masih ada yang mau mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya. Bahkan Engkau sendiri memberikan lebih daripada apa yang mereka patut untuk terima. I want you to also meet them across the way, God. Reveal yourself to them, speak to them, God. Bahwa yes, I love you. I love you, son. I love you, daughter.
Firman-Mu berkata Tuhan, untuk kami dapat menghampiri Engkau. Kami datang siang hari ini Tuhan. Kami mau untuk duduk di bawah kaki Engkau Tuhan. Kami mau belajar, kami mau mendengar. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kami kemampuan, berikan kami pemahaman Tuhan. Untuk dapat mengerti maksud dari ini semua. Biarkan karya anak Engkau Tuhan di atas kayu salib berbicara lebih daripada hanya sekedar an event. Biarkan kebangkitan anak-Mu Tuhan berbicara lebih daripada cuman hari besar, hari libur besar bahkan. There is a greater power than just that, God. Hamba-Mu percaya akan hal tersebut. Please just show and meet where they are at this moment. Hamba-Mu merasakan, Hamba-Mu melihat Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang hidupnya, kehidupannya begitu dirubahkan. The moment they walk, the moment they ketika ia menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kehidupannya sudah langsung dirubah Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa nothing is impossible. Segala keputusasaan, segala limitasi yang membatasi cara mereka berpikir, yang membatasi pandangan mereka, siang hari ini juga Tuhan Engkau bukakan. Dan ketika mereka dapat melihat itu semua, Hamba-Mu maka percaya bahwa mereka semua memiliki kuasa untuk merubah dunia mereka sesuai dengan apa yang Engkau ingin terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu dapat kami rasakan dan nikmati siang hari ini, Tuhan. Hamba-Mu mau serahkan segala sesuatu dalam kembali ke tangan-Mu, Tuhan. Dan Hamba-Mu berdoa untuk sisa daripada hari-hari kami. Untuk Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi dan kami berada. Engkau berkati pikiran, Kau berkati hati kami, Kau berkati tangan-tangan kami. Kau berkati kehidupan kami. Kau berkati kesehatan kami. Kau berkati orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Amen. Terima kasih. I hope you learn a thing or two about today's message. Dan saya ingin mengundang untuk saudara dapat bergabung dalam Q&A session setelah ibadah ini selesai melalui aplikasi Zoom. Thank you. God bless. Happy Easter. Bye-bye.